Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Samsung M21. Kebalik. Samsung M21, Samsung M21. Pada saat video ini dibuat, ini dijual dengan harga 3 juta kembali 1000 atau 2.999.000. Dan untuk harga terupdate-nya berapa, kamu bisa cek ya di deskripsi video. Di situ ada linknya untuk ngecek harga terbaru dari Samsung M21 ini. Dan di kelas harga segini, Samsung M21 ini jadi smartphone paling menarik dari Samsung sih, kalau menurut saya. Ya, walaupun secara desain nggak ada yang baru, nggak ada yang istimewa, bodinya masih pakai bahan polikarbonat dengan finishing glossy. Fingerprintnya juga masih di body, cuma jendela kamera aja yang udah lebih asik dilihatnya karena udah bergaya kekinian. Semua lubang adanya di sisi bawah, mulai dari grill speaker, lubang mic, port USB-C, dan port audio dengan cuttingan yang udah halus. Sementara tombol power dan volume posisinya di sisi kanan. Dan kamu bakalan temuin slot kartu dual SIM dan micro SD di sisi kiri yang udah bisa baca semua kartu 4G dan udah bisa VoLTE. Kalau tampak depannya juga gayanya standar kekinian HP zaman now, yang pakai layar bergaya water drop notch, tapi bezel layarnya masih belum bisa dibilang tipis. Ya pokoknya di segi desain Samsung Galaxy M21 ini nggak ada yang istimewa ya, biasa aja. Secara build quality juga sama aja, biasa aja, nggak istimewa. Tapi kalau dari segi visualnya, ini sih yang menyenangkan. Karena layarnya berukuran 6,4 inch Full HD Plus dengan rasio layar 19,5:9. Dan paling penting nih, udah pakai panel Super AMOLED yang bikin tampilan visualnya lebih vivid dan lebih vibrant. Kualitas visualnya tetap tajam dan tetap jernih dilihat dari berbagai sisi. Dan juga masih cukup nyaman dipakai di kondisi outdoor sekalipun. Nah, kalau bagian audio, Samsung Galaxy M21 ini cuma ngandelin satu speaker mono di sisi bawah HP sob, yang suaranya kayak gini nih, kalau disetel dalam volume maksimal. Nah, kalau dengerin musiknya pakai earphone, kualitas audionya bisa lebih baik dan lebih menyenangkan karena adanya teknologi Dolby Atmos. Jangan lupa diaktifin fitur Dolby Atmos-nya. Untuk sensor-sensor, Galaxy M21 ini udah punya sensor gyroscope yang berasa nyantai kalau buat main game. Ada juga sensor magnetik untuk fitur kompas, dan sayangnya HP ini belum punya sensor cahaya. Tapi tenang, fungsi auto brightness-nya tetap bisa berjalan karena diganti pakai kamera selfie. Ya, walaupun nggak sepeka kalau pakai sensor cahaya beneran. Sementara untuk keamanan biometrik, Samsung Galaxy M21 ini masih menyediakan sensor sidik jari di bodi belakang HP yang kerjanya lumayan cepat dan cukup akurat. Sekali tap, langsung kunci kebuka. Ya, walaupun ada sedikit jeda. Posisi sensornya juga gampang dijangkau sama jari sob. Sementara untuk sistem pengenalan wajahnya juga udah cukup cepat baca muka pemiliknya selama di kondisi cahaya yang cukup. Kalau kondisi cahaya kurang, ya kecepatan baca wajah juga berkurang. Dan kalau fitur lift to wake diaktifin, kita cukup angkat aja HP kayak gini supaya kamera selfie ngenalin wajah dan kunci otomatis kebuka. Asik ya? Samsung Galaxy M21 ini juga bisa banget diandelin jadi penunjuk jalan karena GPS-nya cukup cepat dan akurat baca lokasi sob. Yang penting pastiin aja pengaturan auto brightness layar dimatiin supaya bernavigasi tetap nyaman. Soalnya kalau auto brightness-nya diaktifin, kecerahan layarnya tuh suka telat dari terang ke gelap atau sebaliknya pada saat kita berkendara kan jadinya nggak nyaman ngelihat map-nya. Ya karena yang tadi saya bilang, HP ini nggak punya sensor cahaya, tapi kerjanya digantiin sama kamera depan yang agak lambat proses kerjanya. Nah, Samsung Galaxy M21 ini punya performa yang setara sama Samsung M31 yang harganya sejuta lebih mahal yang udah pernah Bang Tekno review sebelumnya. Cek deh di atas atau deskripsi video. Bang Tekno udah pernah review. Galaxy M21 ini pakai prosesor Exynos 9611 buatan Samsung sendiri, ditambah 4GB RAM dan 64GB internal storage. HP ini punya skor Antutu yang lebih dari 177 ribuan. Ya, kalau untuk penggunaan normal kayak sosial media, chatting, browsing nggak pernah ada masalah ya, aman, lancar, nggak terkendala sama sekali. Tapi kalau diajak buat main game balapan sekelas Asphalt 9 Legend dengan settingan grafis
tinggi, masih nyaman dan lancar sob. Visual efek saat ngedrift ataupun mobil beraksi juga masih kelihatan secara detail. Pokoknya asik lah kalau cuma buat main Aspal 9 kayak gini. Sementara kalau buat game COD mobile, HP ini bisa diajak main dengan setting grafis mulai dari low high sampai high high. Tapi saya saranin untuk main di setting grafis low aja dengan frame rate high aja, supaya mainnya nyaman dan lancar. Kayak yang melihat di layar nih, mulus nggak putus-putus. Ini di grafis low high. Tapi kalau kamu mau maksa main di setting grafis high dengan frame rate juga high juga masih bisa sih. Tapi kamu bakalan berasa susah ngendalin avatar dan berasa berat buat main game perang ini sob. Dan salah satu hal yang menjadi daya tarik Samsung Galaxy M21 ini adalah di baterainya sob. Karena M21 ini punya kapasitas baterai 6000 mAh, ditambah layar Super AMOLED yang irit daya dan prosesor yang hemat tenaga, baterainya bisa bertahan lebih dari 2 hari selama penggunaan normal hingga sedang. Ya, walaupun sayangnya, untuk ngisi dayanya masih butuh waktu yang cukup lama. Karena teknologi fast chargingnya cuma 15 watt aja, butuh sekitar 3 jam untuk ngisi dari baterai kritis sampai penuh. Dan Samsung Galaxy M21 ini udah pakai One UI 2.0 yang udah berbasis Android 10 yang punya desain simple tapi elegan. Kelihatan keren tapi performanya ringan, fiturnya banyak banget yang sering kepake tiap hari. Kayak ada fitur dark mode yang bikin latar warna terang pada sistem maupun beberapa aplikasi populer jadi gelap dengan tulisan berubah jadi warna putih. Jadi lebih nyaman dipakai dan lebih irit daya. Terus juga ada fitur Always On Display yang bikin layar nampilin informasi jam, tanggal, dan juga notifikasi dari aplikasi saat smartphone dalam kondisi standby. Fitur Always On Display ini nggak akan bikin baterai boros sob, karena ini layarnya Super AMOLED. Pada bagian yang gelap, yang mati, itu bener-bener nggak hidup sob, nggak butuh energi listrik. Selain itu juga kamu bisa atur mau kapan aja nyalanya Always On Display-nya. Jadi jangan takut boros baterai. Terus ada Galaxy Themes yang nyediain banyak tema-tema, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Ada juga banyak pilihan wallpaper keren-keren. Ada juga game launcher yang bikin list aplikasi jadi rapi karena semua game yang terinstall ikonnya akan disembunyikan di dalam game launcher. Di dalamnya juga termasuk fitur game booster yang bikin saat main game performa smartphone tetap kenceng. Ada juga fitur dual messenger yang bisa mengcopy aplikasi pesan jadi 2 akun. Jadi di HP ini kamu bisa aktifin 3 nomor WhatsApp aktif sekaligus sob. Satunya WhatsApp asli, satunya WhatsApp cloning, dan satunya lagi WhatsApp bisnis. 3 nomor WhatsApp aktif di satu HP. Dan Samsung Galaxy M21 ini ngasih penggunanya 20 megapiksel AI selfie kamera dengan bukaan lensa f2.2 tanpa LED flash, tapi udah ada screen flash buat foto-foto di kondisi gelap. Hasil foto-foto selfie-nya cakep sob. Tone warnanya cakep, detail fotonya juga bagus. Udah mantep lah. Ya, selama foto-foto selfie-nya di tempat yang kondisi cahayanya cukup. Kalau cahayanya kurang, ya kualitasnya juga berkurang. Sementara untuk kamera belakangnya, Samsung Galaxy M21 ini punya 3 kamera yang konfigurasi kameranya kayak gini sob. Paling atas adalah depth sensor 5 megapiksel, kamera kedua adalah kamera utama 48 megapiksel, dan yang paling bawah adalah kamera sudut lebar 8 megapiksel. Dan kalau untuk fitur-fitur kameranya, mending saya kasih lihat aja UI kameranya kayak gimana, biar kamu tahu fitur apa aja yang ada dan apa aja yang menghilang. Di atas jendela bidik ada shortcut ke kamera setting. Terus ada settingan LED flash, ada juga pengaturan timer. Ada pilihan rasio foto dan sekaligus akses ke mode 48 megapiksel. Kemudian ada filter warna foto yang sekaligus untuk mengakses fitur Beautify. Sementara di jendela bidik bagian bawah ada ikon pohon yang fungsinya untuk pindah-pindah dari kamera utama ke kamera sudut lebar dan sebaliknya. Dan di pojok kanan bawah ada ikon iris yang fungsinya untuk mengaktifkan fitur Scene Optimizer. Dan di bawah jendela bidik kita bisa pilih mode-mode kamera, yaitu live focus untuk foto bokeh, mode foto auto. Ada juga mode rekam video yang udah ada fitur super steady untuk stabilisasi. Dan more untuk mengakses kamera pintar Bixby, era emoji. Ada juga mode pro, mode panorama, mode food untuk foto-foto makanan. Udah tersedia juga mode malam, super slow-mo, dan mode hyperlapse. Nggak ada mode kamera makro. Ya, nggak apa-apa sih.
Karena emang mode makro itu saya juga jarang pakai. Lebih sering ke mode kamera utama dan kamera sudut lebar. Mode makro jarang banget. Jadi kalau saya pribadi nggak merasa kehilangan dengan absennya mode makro di HP ini. Nah, untuk hasil tangkapan kamera sudut lebarnya udah keren banget sih. Mode HDR-nya benar-benar berfungsi dan bikin langit jadi kelihatan dramatis. Ya, walaupun untuk distorsi lensa masih kelihatan. Sementara untuk hasil foto-foto kamera utamanya juga udah cakep sob. Udah tajam dan jernih banget. Dengan tone warna yang natural. Pokoknya bisa banget lah dipajang di sosial media. Dan kali ini adalah hasil foto-foto dengan mode malam, di mana hasilnya seperti yang kamu lihat. Bagian terang atau lampu-lampu nggak overbright dan bisa kelihatan detailnya. Cakep hasilnya. Ini adalah hasil rekaman video dari kamera depannya Samsung M21. Dan kalau saya lihat ya, ini masih agak bergetar karena untuk bagian kamera depan ini perekaman videonya tuh belum ada stabilisasi. Sayang banget ya. Tapi kalau untuk kamera belakangnya kayak gini nih sob. Ini dia hasil rekaman video dari kamera belakangnya. Kamu bisa lihat ini udah lumayan stabil karena ini ada fitur yang namanya Super Steady dan udah saya aktifin. Dan kalau untuk kamera sudut lebarnya bisa juga buat ngerekam. Bentar ya, saya ganti ke kamera sudut lebar. Nah, ini dia hasil rekaman video untuk kamera sudut lebarnya. Dengan segala hal yang ditawarin di HP ini dan harga jual yang dipasang, Samsung Galaxy M21 ini jadi HP yang paling worth it menurut Bang Tekno. Dengan harga di bawah 3 juta ya. Ya, walaupun masih ada beberapa minusnya, kayak sensor cahaya yang nggak ada, terus perekaman video selfie yang kurang stabil, ngecasnya juga masih lama, dan performa gamingnya juga kurang kenceng. Sisanya di luar dari itu udah klop sih dengan logo Samsung di bodi belakangnya. Itu menurut Bang Tekno. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Coba deh komentar. Dan Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Lengket sidik jari ya. Dapat softcase lagi. Semoga nggak susah beli softcase-nya.